2 tahun kemudian terlihat seorang laki-laki pengganti Ajinomoto yang bernama Gaara. Di sini mereka disibukkan oleh ancaman teroris akan melepaskan bom nuklir. Sekarang Toya menjadi mahasiswa di sebuah kampus, sedangkan Sunio akan dipindahkan ke penjara lain. Sedangkan Taka dirinya bekerja di sebuah hadirmat. Ia memberitahukan Sada dan Toya dirinya berhenti menjadi hacker. Terlihat seorang wanita yang bernama Maya menghabisi pegawai yang mengetahui identitasnya. Malam harinya ia sedang membidik Toya dan Sada atas perintah seorang laki-laki yang bernama Itachi. Kemudian kakeknya Toya datang dan boom, kakeknya kena tembak. Beruntungnya berkat bantuan Toya, tembakan Maya meleset mengenai bahunya, membuat Toya lega. Ia pun mendapatkan telepon dari Maya dan mengajak Toya bertemu. Ada sesuatu yang ingin ia katakan sebelum nuklir menghantam Tokyo jam 8. Di markas Stride, Kano sangat bahagia dikarenakan ia kembali ditugaskan setelah pensiun dan ia disuruh menjemput Taka untuk meretas nuklirnya. Namun Kano tidak mau dikarenakan ia tidak ingin Taka terlibat lagi yang sudah hidup normal. Tapi Gaara dirinya tidak mau tahu. Sedangkan Sada, ia memberitahukan Taka bahwa presiden tertembak dan nuklir akan jatuh jam 8. Serta Toya sedang bertemu dengan Maya. Ia minta Taka untuk menghubungi markas Stride membantu Toya. Namun Taka menolaknya dikarenakan ia tidak ingin terlibat lagi sampai membahayakan Haruka yang imut dan manis. Di tempat Taka bekerja, Maya palsu kembali menyamar menjadi Maya. Ia mencari Taka dan membuta babi menghabisi orang yang di sana. Beruntungnya teman dekat Taka yang bernama Kagura berhasil selamat. Taka yang sampai di depan toko, ia diberitahukan oleh Kagura bahwa ada wanita yang ingin menghabisinya. Kemudian Taka menemui Kagura dan ia langsung membajak rekaman CCTV. Kagura yang melihat Taka, dirinya hanya bilang wow, wow, wow. Di markas Stride mereka juga melihat rekaman CCTV-nya, sedangkan Taka ia mengetahui itu bukan Maya. Dilihat dari tatonya, tiba-tiba ia diserang oleh hacker lain dan kali ini Taka kalah pertama kali dalam sejarah hack. Mereka yang sedang dikejar, Taka mencoba menelpon Toya tapi Toya tidak mau menjawab dikarenakan ia sedang bersama Maya. Taka pun sampai di tempat persembunyiannya dan ternyata selama ini Taka masih menjadi hacker dan ia membuat sistem yang bisa mencari situs yang berhubungan dengan kejahatan. Kemudian Taka akan menghancurkan situsnya. Tiba-tiba di layar monitornya mengatakan ada penyusup. Mereka pun langsung bersembunyi. Dan ternyata yang datang adalah Kano dan Nami. Sedangkan Maya, ia memasukkan memori ke HP-nya Toya dan menyuruhnya untuk memperlihatkan ke kakeknya. Mereka yang akan pergi, malah Maya tertembak. Beruntungnya Toya tidak terkena tembakan. Sada yang belum pulang dari rumah Taka, ia disuruh untuk menjaga Haruka dikarenakan sepulang ia dari markas Stride, Taka akan membawa mereka kabur. Tapi Haruka malah pergi diam-diam belajar kelompok bersama temannya. Sada yang sendirian di rumah, ia mencoba melawan Itachi yang memaksa untuk masuk. Di markas Stride, Taka memberitahukan mereka apa saja yang ia lakukan selama 2 tahun ini. Ia mengatakan dirinya memantau sistem Stride dan organisasi teroris Sunio yang sudah hancur. Kemudian ia memberitahukan ada hacker teroris yang mengalahkan dirinya. Namun ia tidak kalah begitu saja. Sebelum Taka kalah, ia sudah berhasil mengambil data dan melacak IP yang ia gunakan oleh teroris tersebut. Taka memberitahukan bahwa lokasinya di Bandara Moskow dan akan terbang menuju Tokyo dengan kode pesawat 421. Mendengar itu, Gaara langsung ingat Ichigo sedang menjemput Sunio yang tertangkap oleh Interpol negara Rusia. Di pesawat, Ichigo sedang menjaga Sunio. Terlihat laki-laki bawahan Ichigo yang bernama Madara. Dirinya yang ingin ke toilet melihat koper yang aneh, lalu ia bertemu dengan laki-laki yang bernama Maru.
Ichigo yang sedang berbicara mengenai balas dendam terhadap kematian tunangannya yaitu Saori dan kematian adiknya Sunio yaitu Anzai, tiba-tiba ia dipanggil untuk berbicara dengan Gaara. Ia diberitahukan ada bom nuklir di pesawat yang ia tumpangi. Mendengar itu, Ichigo langsung menanyakan ke Sunio, tapi Sunio dirinya menganggap ini hanyalah lelucon. Dikarenakan dirinya tidak pernah membawa bom nuklir, apalagi dirinya yang ada di pesawat bersama mereka. Kebetulan Madara mengingat koper yang ada di dekat toilet, ia pun langsung ke sana memeriksanya. Dan toet, bomnya ada di sana. Ichigo yang mencurigai Sunio, ia pun diberitahukan bahwa itu bukan ulahnya, melainkan itu ulah musuhnya yang ingin menghabisi Sunio. Kemudian Madara memberitahukan ke markas itu adalah bom nuklir buatan Rusia yang dicuri oleh teroris. Nuklirnya yang mempunyai password, Sawa pun langsung berinisiatif untuk meminta passwordnya kepada negara Rusia. Namun Gaara mengatakan mereka tidak akan mungkin mau mengaku meskipun itu buatan mereka. Taka yang mendengar itu, ia pun langsung memulai aksinya. Ia akan menerobos sistem keamanan Rusia untuk mencuri passwordnya, meskipun terkenal sangat ketat seperti sistem Pentagon. Taka yang sedang berusaha menerobos, ia malah terhalang oleh sistem hacker teroris yang kemarin mengalahkan dirinya, yang bernama Hornet, dan ia menunjukkan video Sada yang sedang disekap. Sedangkan Haruka, para teroris belum menemukannya. Dikarenakan ancaman dari teroris, Taka tidak mau lagi meretas sistem negara Rusia. Jika ia teruskan, maka teroris akan menghabisi Sada, dan Haruka tidak tahu entah di mana. Gaara yang melihat perilaku Taka yang lebih mementingkan perasaan pribadinya daripada menyelamatkan rakyat Tokyo, Gaara pun memberikan Taka siraman kolbu, membuat Taka mengingat perkataan Anzai. Jika ia tidak berani bertindak, maka semua rakyat Tokyo akan lenyap, termasuk keluarga dan dirinya. Taka pun kembali menerobos, begitupun dengan teroris kembali memasukkan cairan KCl ke Sada, membuat Taka berpikir kembali. Sedangkan Sunio, dirinya hanya bisa tertawa melihat bom nuklirnya. Sedangkan presiden dan kabinetnya, mereka sedang merapat dan memutuskan untuk menyuruh pesawatnya merubah arah agar nuklirnya meledak di tengah laut. Kini semua orang panik yang ada di pesawat tersebut setelah mengetahui pesawat balik arah. Sedangkan waktu nuklirnya tersisa 19 menit lagi. Pemerintah berencana akan mengirim 2 pesawat jet untuk menembaki kedua sayap pesawat agar pesawatnya cepat meluncur dan jatuh jauh dari daratan. Madara yang lagi sibuk, ia tidak mengetahui Sunio mengambil kunci borgolnya. Kemudian ia pergi ke belakang memberitahukan bahwa ada teroris di dalam pesawat yang akan meledakkan pesawat mereka. Lalu Sunio menuduh Ichigo sebagai terorisnya, membuat Maru dan para penumpang memukul Ichigo. Ichigo yang tidak tahan, ia menodongkan senjata ke mereka dan memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Kemudian Ichigo berjanji akan menyelamatkan nyawa mereka semua, membuat para penumpang kembali tenang. Sedangkan di daratan, semua pada bengong menunggu waktu untuk meledakkan senjatanya. Taka yang masih khawatir, tiba-tiba para petugas memberitahukan dirinya Haruka, Toya, Sada sudah aman. Taka pun langsung memulai aksinya dengan waktu yang tersisa hanya 5 menit. Setelah ngotak-atik, akhirnya Taka berhasil mendapatkan kodenya, kemudian Madara langsung memasukkannya. Ketika sedang loading, Maru langsung bergegas ke sana. Tiba-tiba teroris yang menyamar menjadi pramugari mengambil PC. Dirinya akan menghancurkannya. Tiba-tiba Maru menembakinya. Ichigo pun langsung memeriksa Maru dan ternyata Maru adalah polisi penerbangan. Sedangkan LCD PC-nya rusak, membuat loading kodenya berhenti dan nuklirnya tetap berjalan. Para kabinet pun sudah mulai mendesak presiden untuk segera mengeluarkan perintah penembakan. Taka yang frustasi, ia kembali mempunyai ide menghentikan bomnya dengan waktu tinggal 3 menit. Di sini Taka menggunakan kecepatan 1000 jari, sedangkan mereka pada tegang dan pasrah. Dan akhirnya, boom, pesawat hilang dari radar.
Ketika semua orang terdiam sepi dan shock, dia tak mau berkata apa-apa. Taka pun langsung memberitahukan bom nuklirnya sudah dihentikan. Gara yang penasaran cara Taka menghentikannya, ia diberitahukan Taka meretas bom nuklirnya melalui GPS dan langsung tembus ke satelit. Dikarenakan setiap bom nuklir dikontrol melalui GPS, membuat Taka merubah lokasi bom nuklirnya yang di Tokyo menjadi negara Rusia. Itu sebabnya satelit langsung menaktifkan nuklirnya dikarenakan settingan awal nuklir buatan Rusia tidak bisa meledak di negaranya sendiri. Ternyata saat belum diselamatkan, ia malah meninggal. Nami berbohong kepada Taka atas perintah Gara. Taka pun sangat murka, namun dirinya tidak bisa apa-apa. Taka, Toya, dan Haruka, mereka hanya bisa meratapi kesedihan. Tak lama kemudian, Hornet kembali meretas listrik Tokyo dan mengirim peringatan itu hanya permulaan. Bencana sesungguhnya akan segera dimulai. Dan khusus untuk Taka, ia mengancam Taka orang yang disayangi akan ada yang hilang berikutnya. Taka yang lagi sedih, ia dikagetkan oleh Maya yang mencari Toya. Di sini Taka masih berpikiran kelompoknya Maya yang menghabisi Sada. Di sisi lain, Haruka menyalahkan dirinya dikarenakan Sada yang menunggu dirinya pulang membuat Sada diculik oleh Itachi. Toya pun bertekad akan balas dendam, dan sialnya Toya dan Haruka malah akan diculik atas kerjasama sopirnya. Di markas Stride, mereka yang sedang rapat sudah mengetahui bahwa teroris sekarang beda dari organisasi teroris yang Sunio ciptakan. Mereka ingin menghabisi Sunio dikarenakan mengetahui rencana mereka berikutnya, sehingga mereka ingin menyelanyapkan Sunio bersama kota Tokyo. Tak lama kemudian, Hornet kembali mengumumkan untuk segera membebaskan Sunio secepatnya. Jika tidak, maka semakin banyak korban berikutnya. Taka yang menelepon Toya, malah HP-nya diambil oleh mereka. Taka pun langsung melacak lokasi Toya dan Haruka. Kemudian ia menelepon Kano untuk segera ke tempat mereka, yaitu Hornet. Kano tidak boleh mengajak Nami dikarenakan Taka sudah tidak mempercayai Nami. Kano pun berangkat sendiri, tidak menghiraukan si Nami. Sedangkan di tempat Sunio dirawat, terlihat seorang laki-laki yang bernama Kabuto. Ia menyuruh asistennya yang bernama Ino untuk berbicara dengan agen Stride. Di markas Stride, mereka disibukkan dengan berita sebanyak 7 orang sudah meninggal oleh gas saraf yang tidak tahu dari mana. Sedangkan Mia memberitahukan presiden gas saraf tersebut ulah dari Hornet. Di sisi lain, Toya dibawa ke tempat Itachi. Ia minta barang yang diberikan oleh Maya. Toya yang tidak tahu maksud Itachi, ia menghabisi satu persatu orang yang ingin menjual mereka. Dan kini, giliran Haruka yang akan dihabisi. Di sini Itachi memanggil Toya dengan sebutan Kaisar. Kita masih belum mengetahui maksud Itachi memanggil Toya dengan sebutan Kaisar. Toya pun berpikir keras, ia pun menemukan memori yang diberikan oleh Maya. Dan tiba-tiba, alat pendengar di telinga Itachi dihack. Mereka pun langsung bergegas kabur. Ternyata Taka yang mempunyai perbuatan, dan kini Taka mengendalikan sistem gedung tersebut seutuhnya. Ia pun menyuruh Toya untuk mengikuti instruksinya. Sedangkan Itachi, ia masih berusaha mengejar mereka. Di parkiran, Kano baru sampai bersama Madara. Ketika mereka sampai di pintu keluar, malah pintunya tidak bisa dibuka disebabkan oleh Hornet mengambil alih gedung tersebut, membuat Taka frustasi. Mereka yang mencoba kabur malah dihadang oleh Maya palsu. Kita sebut saja namanya Sarada. Toya pun langsung memberikan mereka memorinya. Tanpa diduga-duga, Maya menembak Itachi dan Sarada. Tapi dikarenakan mereka dapat apa yang diinginkan, mereka pun langsung kabur. Kano dan Madara yang baru sampai, mereka hanya menemukan Haruka, sedangkan Taka yang khawatir ia bergegas ke markas Stride. Ichigo pun mengatakan Haruka sedang diinterogasi dikarenakan Maya menculik Toya. Ichigo juga mengatakan Sunio ingin bertemu dirinya sebagai syarat Sunio akan memberitahukan rencana teroris berikutnya. Di sini, terorisnya menyebut nama organisasi mereka, yaitu Marksman. Di ruangan rapat, Hornet kembali menyuruh mereka untuk membebaskan 3 tahanan. Jika tidak, maka makin banyak yang akan meninggal.
Kini total yang meninggal sebanyak 16 orang. Presiden pun langsung menyanggupinya, tapi negara butuh waktu selama 3 jam menyiapkan berkas-berkasnya. Hornet pun mengiyakannya. Terlihat 2 orang yang mencurigakan di sebuah kantor diduga sebagai Hornet. Sedangkan Taka, ia menemui Sunio yang ajalnya tinggal sebentar dikarenakan terkena radiasi bom neuron yang diambil saat Anzai akan menghancurkan Tokyo. Tapi Sunio tidak mengetahui dirinya terkena radiasi. Di sini Sunio bukannya memberitahukan rencana Marksman, ia malah menyuruh Taka menebak siapa yang sebagai mata-mata yang dekat dengan dirinya. Di sisi lain, Kano bertemu dengan Maya. Ia menyuruh Maya untuk menjaga Kaisar Pang baik-baik, panggilan untuk Toya. Sedangkan Sunio, ia mengancam mereka untuk memberikan senjatanya. Jika tidak, maka Taka akan meninggal. Sunio yang ingin bunuh diri, nyawanya masih selamat dikarenakan senjata yang dikasih tidak ada pelurunya. Kemudian ia dibuat pingsan. Sedangkan para petinggi Sono memberitahukan bahwa Hornet meretas sistem gas lalu menaikkan tekanan pada gas membuat gasnya menjadi beracun. Di warung kopi, Sarada dan Itachi bertemu dengan laki-laki yang bernama Tsubasa. Ia diberikan memori yang diambil dari Toya. Kano dan Nami mereka diberitahukan oleh Ichigo bahwa ada mata-mata di markas Stride. Di sisi lain, Toya yang sedang bingung, ia diberitahukan Maya akibat Sada meninggal dikarenakan Taka terus meretas bom nuklirnya tanpa menghiraukan ancaman dari teroris. Kemudian datang kakeknya memberitahukan Toya bahwa Maya dan Kano bekerja pada dirinya. Jadi mereka berdua bukan mata-mata. Seperti biasa, Obito selalu diperas oleh teman-temannya. Nah, karena Obito yang sudah tidak mempunyai uang, temannya menyuruhnya untuk bunuh diri agar dirinya mendapatkan asuransi. Obito pun langsung mencoba bunuh diri, tapi ia tidak jadi karena dikagetkan oleh suara pesan misterius yang masuk ke HP-nya. Sedangkan Madara, ia mengajak Taka ke markas Stride untuk meretas kembali sistem gas yang sudah dikontrol oleh Hornet. Tapi ia menolaknya karena peralatan di markas sangat lelet. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang Taka bangun. Madara pun memberitahukan Sono dan Sono diremehkan dikarenakan terlalu mempercayai Falcon oleh Hashirama. Di markas Stride, Nami sengaja memberitahukan Kano bahwa dirinya mempunyai bukti Gaara adalah mata-mata. Mereka pun bergegas ke ruangan si Gaara. Sialnya malah Kano yang ditangkap dikarenakan Gaara mempunyai bukti yang sudah diselidiki oleh Nami dan Sawa, yaitu rekapan transferan ke rekening bank Kano yang berjumlah sangat besar. Gaara pun masukkan Kano ke ruangan interogasi. Taka yang mencoba mengambil alih sistemnya dan sudah setengah berhasil, malah Hornet kembali membuat Taka KO. Kemudian Taka yang frustasi, ia kembali mencoba mengambil sistemnya. Kini Taka menggunakan semua PC orang yang ada di Tokyo untuk melawan Hornet. Dan akhirnya Taka berhasil mengambil alih sistemnya. Yeay! Kemudian Sono melaporkan ke presiden, yaitu kakeknya Toya, bahwa Taka berhasil mengambil alih sistem gas. Mendengar itu membuat semua orang menjadi senang. Tak lama kemudian Hornet menelepon, ia memberitahukan terima kasih dikarenakan kalian sudah membebaskan 3 tahanan yang mereka inginkan. Mendengar itu presiden menjadi kaget dan ternyata menteri kehakiman yang telah membebaskan mereka. Presiden pun mengatakan akan memberi sanksi, yaitu pemecatan dikarenakan ia tidak mau tahu apapun alasannya, membuat Hashirama shock dan sangat menyesal. Di sisi lain, Haruka menelpon Obito dikarenakan tidak pernah memberikan ia kabar. Tapi Obito dirinya malah menganggap Haruka cewek munafik. Ia pun langsung ke tempat perintah pesan yang misterius. Ternyata dirinya diarahkan untuk mendapatkan senjata. Sedangkan Taka yang bersama Kagura, ia memberitahukan akan melindungi Toya dan Haruka, serta akan menghentikan semua ancaman Marksman. Tiba-tiba, Kagura menodongkan senjata membuat Taka mengingat perkataan Sunio, bahwa ada mata-mata di dekatnya Taka. Ketika Kagura menodong Taka, tiba-tiba Toya datang membantu, tapi mereka berdua malah kalah. Kemudian Kagura kabur, sedangkan para tahanan yang dibebaskan tinggal menyisakan satu lagi yang belum tertangkap,
yang bernama Naga. Di markas Stride, Kano sedang diinterogasi yang masih belum mengaku. Naga yang belum ditangkap, Maya minta Toya menyuruh Taka untuk melacak lokasinya. Di sisi lain, Naga dipaksa untuk memberitahukan tempat kaisar ketiga yang masih belum kita ketahui siapa itu. Maya yang baru sampai, dirinya menemukan Naga yang sudah meninggal. Kemudian ia melaporkan ke presiden. Mereka yang senang akan menemukan kaisar ketiga, ternyata mereka ditipu oleh Naga. Di sisi lain, Taka berantem dengan Toya dikarenakan kesalahpahaman kematian Sada dan kerjasama Toya dengan Maya. Setelah semuanya jelas, mereka bertekad akan menghancurkan marksman. Toya pun mengajak Taka bertemu dengan Maya dan mencari kaisar ketiga. Di markas Stride, Kano yang akan diinterogasi tiba-tiba ia langsung melawan dan akan kabur. Tapi Gaara sengaja membiarkan Kano kabur dikarenakan itu sesuai rencana mereka menaruh alat pelacak di pistol yang Kano ambil. Lalu ia mengajak Maya untuk bertemu sambil mencari kaisar ketiga. Ternyata mereka ke tempat yang Naga beritahukan. Tiba-tiba ada granat yang jatuh. Maya pun langsung menyuruh mereka untuk masuk. Saat di dalam, Maya memberitahukan mereka bahwa data yang diretas oleh Taka data palsu yang sudah direkayasa oleh Hornet. Maya juga memberitahukan bahwa kaisar ketiga bukanlah manusia, melainkan bom hidrogen ketiga yang pernah manusia ciptakan mampu melenyapkan satu negara oleh bom tersebut. Tiba-tiba Itachi datang, mereka pun main tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Maya pun menyuruh mereka untuk kabur biar dirinya yang akan menghentikan mereka. Tapi sayangnya Maya malah terkepung oleh Sarada dan Itachi. Pagi harinya, Kano yang baru sampai, ia menemukan Maya yang sedang sekarat. Dan akhirnya Maya meninggal. Sedangkan Nami yang baru datang, Kano mengatakan ketika kalian menghalangi jalanku, maka akan ada nyawa orang yang akan meninggal. Mendengar itu, Nami tidak menghiraukan perkataan Gaara yang menyuruh mereka untuk melapor. Di markas Stride, Sawa mendapatkan telepon dari Itachi. Ternyata selama ini Sawalah mata-mata marksman. Sedangkan Taka dan Toya, mereka mencari orang yang sering dipanggil dengan sebutan profesor atas perintah dari Maya yang ketika ia belum meninggal. Kano yang baru sampai, ia langsung memukuli Gaara dikarenakan terlalu emosi. Sedangkan Gaara dirinya mengetahui Kano bekerja sama dengan Maya dan bos mereka pastinya bukan teroris. Di sini, Kano masih tidak mau memberitahukan Gaara dirinya bekerja pada siapa. Setelah debat panjang lebar, mereka pun sepakat selagi misi mereka menghancurkan marksman, masa bodoh Kano mau bekerja sama dengan siapa. Yang paling penting mereka sama-sama melindungi negara. Sedangkan Taka dan Toya yang pergi ke tempat arahan oleh seorang laki-laki, ia melihat foto Kagura dan Profesor. Kemudian Taka melihat laptop yang sering digunakan oleh Kagura. Ternyata Profesor dan Kagura juga sedang mencari bomnya, tapi mereka tidak kerjasama dengan marksman. Setelah mengotak-atik laptopnya Kagura, Taka mampu melihat data apa saja yang pernah Kagura lakukan menggunakan PC tersebut. Akhirnya Taka berhasil menemukan lokasi bomnya, kemudian ia melaporkan ke markas Stride. Ketika orang sedang sibuk akan pergi ke lokasi, Sawa malah mengirim pesan ke Itachi. Para petugas pun sampai ke lokasi dan men-scan bomnya. Tapi di sini, Sawa malah merubah hasil scan-nya seakan-akan bomnya ada di sana. Setelah dibuka dan petugas masuk, boom! Ternyata itu hanya bom gas biasa. Dikarenakan isinya sudah diangkut oleh Sarada dan Itachi. Mia yang kesal dikarenakan marksman duluan mengambil bomnya, ia berpikiran bahwa informasi mereka bocor dan pastinya ada mata-mata di antara markas Stride atau di kabinet tersebut. Di sisi lain, Haruka menelpon Obito, namun Obito tidak mau menjawab dikarenakan ia sedang sibuk mempraktikkan senjatanya seperti orang gila. Pagi harinya, Haruka diberitahukan temannya Obito akan menembaki Duri yang sering menindas dirinya. Obito yang sok dirinya malah ketakutan setelah Duri mengeluarkan senjata. Haruka yang baru datang, Obito pun langsung kabur. Tiba-tiba di markas dan ruang rapat mendapatkan laporan bahwa sebanyak 80 anak mendapatkan senjata dari marksman. Duri juga memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan senjata dari marksman. Di sisi lain, Sawa mendapatkan misi terakhir dari Itachi, dirinya disuruh menghabisi Sunio. Sawa pun langsung menghadap ke Gaara untuk minta persetujuan agar dirinya menggantikan Ichigo menginterogasi Sunio. Gaara yang sempat ragu, akhirnya ia mengizinkan Sawa.
Ketika Sawa akan membunuh Sunio, Ichigo dan Taka langsung menghentikannya sambil mengatakan, "Selamat, kamu sudah masuk dalam perangkap." Ternyata Taka sudah memberitahukan Ichigo bahwa Sawa yang sudah merubah hasil scan bomnya untuk mengelur waktu. Sawa pun mohon-mohon kepada Ichigo untuk membiarkan dirinya menghabisi Sunio agar anaknya dibebaskan oleh marksman yang digunakan untuk mengancam dirinya. Tiba-tiba ada situs yang dibuat oleh Hornet memperlihatkan anaknya Sawa akan ditembak. Taka yang mengetahui itulah Hornet, ia mencoba merusak situsnya dikarenakan jika mencapai 1 juta orang mengakses link tersebut dan menonton videonya, maka secara otomatis senjata tersebut akan menembak anaknya Sawa. Tapi sayangnya Taka yang sudah berjuang sekuat tenaga, dirinya malah mati kutu dibuat oleh Hornet, sehingga membuat Taka frustasi. Ia pun memberitahukan Ichigo setiap kali ia menghapus situsnya, maka secara otomatis situsnya mengcopy diri sendiri. Bahkan jika sering dihapus, maka semakin banyak situsnya akan mengcopy dirinya. Taka yang merasa bersalah, dirinya mencoba lagi mencari cara lain. Sedangkan Presiden, ia menyuruh Mia menyiapkan PES. Presiden akan memberitahukan rakyat bahwa negara sedang berperang melawan teroris. Presiden juga akan memberitahukan rakyat agar tidak mengunjungi situs yang dibuat oleh teroris. Kini jumlah penonton sudah mencapai 800k. Beruntungnya Taka berhasil membuat salinan situsnya jadi orang yang menonton siaran live-nya melalui situs yang dibuat oleh Taka. Sehingga situs yang dibuat oleh Hornet akan langsung mengalihkan ke situs yang dibuat oleh Taka, menyebabkan tidak ada lagi yang menonton. Presiden yang siap-siap akan ke Fest, dia diberitahukan Kano bahwa Falcon berhasil mengenanganinya, membuat Presiden lega. Kemudian Gaara menyuruh petugas ke lokasi yang sudah dilacak oleh Taka. Mereka yang sampai di sana hanya menemukan anaknya Sawa dan seorang laki-laki yang diikat. Di markas Stride semua orang terlihat senang, sedangkan Sawa ia sangat berterima kasih, tapi Sawa yang meminta izin bertemu anaknya sebelum dirinya dijebloskan, Ichigo tidak mengizinkan, dikarenakan Sawa telah berkhianat dan membahayakan negara. Sedangkan Gaara ia ingin mengundurkan diri dikarenakan di bawah perintahnya bawahannya jadi seperti ini. Tapi Kano memberikan ia nasihat, kamu harus menjadi ragi. Ayahnya Taka rela membohongi temannya dan keluarganya demi melindungi negara, bukan malah melarikan diri seperti ini. Mendengar itu, Gaara tidak jadi mengundurkan diri. Taka yang baru sampai, tiba-tiba Gaara meminta maaf dan berterima kasih atas kontribusinya, dikarenakan selama ini Gaara tidak pernah memikirkan apa yang dirasakan oleh Taka. Kemudian Taka diajak bertemu dengan orang yang ditemukan bersama anaknya Sawa. Di sisi lain, Haruka mencoba nasihati Obito yang sudah frustasi menembaki temannya. Obito mengatakan ini salahnya Hotaru yang telah memberikan mereka semua senjata. Ternyata Hotaru adalah seorang wanita komplotan marksman. Toya yang akan bertemu dengan Kano, ia malah dipaksa mengikuti Kagura dan bertemu dengan Profesor. Tiba-tiba Toya ditembaki oleh Hotaru. Sedangkan Sunio dirinya sangat bahagia dikarenakan adiknya Anzai ternyata masih hidup dan akan dibawa oleh Ichigo menemui dirinya. Sunio pun bersedia memberikan mereka semua informasi rencana marksman. Saking senangnya membuat dirinya serangan jantung. Sedangkan Toya mereka diselamatkan oleh Kano. Sedangkan di markas Stride, Taka menginterogasi anak yang diselamatkan bersama anaknya Sawa. Ternyata anak tersebut adalah hacker yang dari dulu ingin melawan Taka. Ia menyebut dirinya adalah Hornet, tapi Taka dirinya sengaja membuat ia emosi merendahkan Hornet bahwa ilmu hackernya belum seberapa dengan Taka. Ilmunya hanya secuil dalam masalah hack-hack. Kemudian Taka memberitahukan Hornet bahwa Taka tahu data diri lengkapnya bersama keluarga beserta kehidupan yang pernah ia jalani. Mendengar itu membuat ia shock. Taka juga tidak memungkiri selama ini Hornet yang melakukan semua retasan, tapi tidak ada histori di PC-nya terdaftar ia pernah meretas sistem Stride dan mengalahkan Taka, sehingga membuat Sada meninggal. Taka pun menanyakan siapa gurunya yang mengajarkan dirinya dan menyuruhnya, tapi dirinya mengatakan mempunyai hak untuk diam. Di sisi lain, Shunno yang sekarat akhirnya ia kembali bernapas setelah dibantu. Sedangkan
Hornet kembali menyembuhkan dirinya. Ia mengatakan sengaja melakukan retasan agar rencana rekannya berjalan lancar. Dan saat bomnya akan diaktifkan, maka dirinya akan turun tangan sebagai pahlawan kesiangan. Mendengar itu, Taka sangat marah dikarenakan dirinya tidak pantas menjadi pahlawan apalagi hacker sekelas Teri. Karena ia masih belum mengaku siapa yang membuat Saddam meninggal dan meretas sistem markas Stride, Taka mengancam dirinya. Di mana Taka akan menyebarkan virus Falcon data diri Hornet ke semua komputer yang ada di dunia dan tidak akan pernah terhapus selamanya. Akan selalu mengkopi dirinya ke setiap perangkat yang baru dibeli sampai kiamat, sehingga Hornet tidak akan pernah bisa bersembunyi. Taka pun langsung menekan enter sehingga datanya akan diupload. Hornet yang tidak ada pilihan lain, ia pun mengatakan bahwa gurunya adalah Spider. Ia juga mengatakan Spider adalah teman dekatnya Taka dulu. Spider menceritakan ke Hornet siapa-siapa orang yang disayangi oleh Taka dan akan membuatnya seperti ini. Dikarenakan Hornet belum pernah bertemu dengan Spider di dunia nyata, dirinya tidak mengetahui Spider seperti apa. Taka pun sangat marah. Ichigo melaporkan ke Gaara bahwa Sunio belum sadar. Terpaksa mereka harus memindahkan Sunio ke rumah sakit, di mana alat di rumah sakit lebih memadai. Sedangkan Profesor datang ke markas Stride mencari perlindungan. Ia memberitahukan semua rahasia Marksman termasuk keterlibatan Sunio menjual bomnya ke Marksman. Ternyata Profesor bukan orang Jepang. Dan yang di anggota Marksman adalah satu negara dengan profesor sebanyak 3 orang, yaitu Itachi, Sarada, dan Otaru. Sedangkan teroris yang 4 berasal dari Jepang. Mereka yang akan memindahkan Sunio malah dibawa kabur oleh Itachi. Di sini ia menghabisi Kabuto yang mencoba kabur. Kemudian Itachi berterima kasih kepada Nami dikarenakan memindahkan Sunio. Di markas Stride, Spider mengambil alih sistem markas, bahkan Taka sendiri tidak berkutik melawan Spider. Taka yang lagi bersama Kagura, ia ditelepon oleh Spider lalu menyuruh Taka menemuinya. Setelah Taka diberikan lokasinya oleh Spider, Kagura malah menyuruh Taka untuk diam biar Kagura sendiri yang mengurusnya. Tapi Taka ia memaksa ingin ikut dikarenakan dirinya penasaran Spider adalah siapa. Taka berjanji akan melindungi dirinya demi membela negaranya. Di ruang rapat mereka mendapatkan telepon bahwa semua sistem nuklir Jepang sudah diambil alih oleh Spider. Spider juga menyuruh presiden untuk segera mengadakan fest bahwa negara sekarang milik para teroris. Mereka yang sibuk dengan ancaman nuklir, para Marksman tenang membawa bom neuronnya ke tempat yang dituju. Sedangkan Taka dan Kagura dirinya dibuat menjadi burung dalam sarung. Di gedung tersebut tidak ada sinyal sama sekali, dikarenakan Spider sudah memblokir sinyal masuk ke gedung tersebut. Sedangkan Toya yang kuliah mengambil jurusan pernukliran, ia mengingat bahwa sistem keamanan nuklir tidak bisa diambil alih dari luar. Kemungkinan mereka menyusup, lalu dari sana mereka bisa mengendalikan nuklirnya, dan hanya satu tempat yang bisa mereka datangi, yaitu tempat Taka sekarang. Para petugas pun langsung bergegas ke sana. Sedangkan Taka dirinya berada di lokasi yang sama dengan Spider. Di sini mereka bertaruh secara sengit mengambil alih sistem listrik bertenaga nuklir, dan akhirnya Taka pun berhasil mengambil alih. Sedangkan Obito yang lagi bersama Haruka, ia ketahuan membawa senjata dan ingin melawan, tapi dirinya malah tertembak oleh polisi. Sedangkan Taka yang lagi melihat CCTV, ia melihat Nami yang sedang mengendap-endap berjalan seperti maling. Nami yang tidak sengaja sampai di ruangan kontrol, ia melihat para pegawai sudah meninggal. Tiba-tiba ia dicekik oleh Ino, tapi dikarenakan Nami yang sudah terlatih, mudah baginya membalikan keadaan. Ketika Nami sedang mendorong Ino, tiba-tiba Taka datang. Kemudian Ino pura-pura sebagai Sandra dan menuduh Nami yang sebagai Spider. Taka yang tidak mempercayai Nami dikarenakan ia telah membohongi Taka. Ia mengatakan Sada sudah selamat. Taka pun langsung mendorong Nami. Nami yang capek membuat Taka percaya. Tak lama kemudian Tsubasa datang langsung menembaki Nami. Ternyata selama ini Inolah yang sebagai Spider. Mereka berdua pun mendorong Taka dan Toet. Ino menembaki Tsubasa sambil mengatakan, "Gua tidak pernah menyuruh lu buat membunuh seorang wanita."
Ino pun kembali mendorong Taka. Di sisi lain, Sunio dan Hotaru menemui adiknya yaitu Anzai yang belum meninggal. Mereka menghabisi para petugas, sedangkan Ino ia memberitahukan Taka bahwa reaktor nuklirnya sudah berhasil dibuka olehnya. Dan dari sana mereka akan meluncurkan nuklir yang dicampur oleh bom neuronnya. Nami yang masih sadar ia menyuruh Taka untuk mengejar Ino, sedangkan di luar petugas tidak bisa masuk dikarenakan pintunya terbuat dari baja. Terpaksa mereka harus merusak pintunya, tapi Taka dirinya memutuskan untuk membantu Nami terlebih dahulu. Taka pun langsung memberitahukan semua petugas bahwa Spider adalah Ino. Mereka semua pun terkejut mendengar itu. Taka juga memberitahukan dirinya tidak bisa menonaktifkan reaktornya dikarenakan mempunyai password. Terpaksa dirinya harus mencari Spider. Sedangkan Kagura yang akan menembaki Itachi, ia malah ditodong oleh Sarada. Sarada yang ingin melihat Kagura segera meninggal, ia langsung menembaknya, membuat Kagura juga menembaki Itachi. Nah, karena Itachi tidak terima Sarada membuat Kagura menembaki dirinya, ia pun memberitahukan satu hal, bahwa dirinya cuma dimanfaatin oleh Sunio dan Spider. Mendengar itu, Sarada langsung menembaki Itachi. Sarada yang akan pergi, ia malah ditembaki oleh Itachi. Sarada yang belum meninggal, ia menemukan mayatnya Tsubasa, membuat Sarada ingin menghabisi Spider. Sedangkan petugas baru berhasil masuk. Taka yang tidak bisa masuk ke ruangan reaktornya, ia harus bermain melawan Spider adu kejeniusan dalam menemukan password yang Spider buat. Tiba-tiba Spider memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah anak dari Kaido, teman ayahnya Taka. Ia ingin balas dendam dikarenakan negara tidak pernah menghargai ayahnya. Malah ayahnya mati sebagai penjahat yang menyebarkan virus, sedangkan ayahnya Taka mati sebagai pahlawan. Maka dari itu ia berencana bunuh diri bersama melenyapkan negara. Taka yang tidak mau menyerah, ia langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Sharingan, membuat ia berhasil membuka semua passwordnya. Ia pun langsung bergegas ke tempat Spider. Spider yang sangat senang sebentar lagi bomnya akan meluncur, ternyata bomnya malah kembali nonaktif. Spider pun langsung berusaha mengaktifkannya, tapi Taka malah memberitahukannya itu tidak akan bisa, dikarenakan Taka sudah menonaktifkannya melalui PC di ruangan lain yang sudah Taka copy pengendalian reaktornya. Spider yang mendengar itu, ia langsung ambil senjata dan akan bunuh diri. Tapi Taka mencoba mencegahnya, dikarenakan ia tidak ingin kehilangan lagi orang yang penting baginya, meskipun Spider yang menghabisi Sada. Tiba-tiba Sarada datang dan boom, Spider ditembaki dikarenakan telah mengkhianati mereka. Sarada yang ingin menembaki Taka, beruntungnya Kagura datang dan Sarada meninggal. Nah, kini semua orang terlihat bahagia. Negara kembali seperti sedia kala. Kagura, Nami, mereka masih hidup. Nah, sedangkan Obito, ia meninggal. Toya pun menyuruh Taka untuk segera menemui Haruka di rumah yang sudah menunggu ia pulang. Ketika Taka di rumah, ia ditelepon oleh Sunio. Ia memberitahukan Taka dirinya minta maaf telah memanfaatkan Spider dan para marksman. Ia melakukan itu hanya untuk membebaskan adiknya saja. Dan ternyata selama ini dirinya sengaja sakit. Ia berjanji akan bertaubat dikarenakan ia mempunyai orang yang harus dilindungi, yaitu Anzai. Sampailah kita di akhir cerita. Terlihat Sunio berjalan bersama Anzai dan di belakang yang mengawal mereka yaitu Hotaru yang belum meninggal. Lalu filmnya ya tamat. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye bye.